Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Yuda dengan NIM 25, Andi NIM 73, Sofia NIM 43, dan saya Ika NIM 81. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema pencemaran perairan, yaitu kasus pencemaran logam berat merkuri di Sungai Krueng, Sabe, Aceh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya. Yang pertama yaitu pokok bahasan. Di antaranya yaitu 1. Waktu dan tempat, 2. Sebab akibat, 3. Mekanisme pencemaran, dan yang keempat solusi. Waktu dan tempat. Pembuangan limbah merkuri dilakukan secara ilegal pada sungai-sungai atau tanah di sekitar tempat dilakukannya penambangan emas, sehingga menimbulkan dampak pencemaran pada lingkungan tersebut. Permasalahan limbah merkuri di Provinsi Aceh terjadi sejak tahun 2007 karena adanya kegiatan penambangan emas ilegal seperti yang terjadi di Krueng, Sabe. Kasus pencemaran logam berat merkuri terjadi di Sungai Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebab dan akibat pencemaran logam berat merkuri di Sungai Krueng Sabe, Kabupaten Aceh Jaya disebabkan oleh pembuangan limbah merkuri secara ilegal pada sungai di sekitar tempat dilakukannya penambangan emas. Akibat dari penambangan emas ilegal ini telah menyebabkan dampak pencemaran air dan sedimen yang telah terjadi di Sungai Krueng Sabe, yaitu matinya ribuan spesies ikan akibat tercemar oleh logam berat merkuri. Masyarakat mengenal merkuri sebagai zat pencemar berbahaya. Senyawa merkuri menjadi berbahaya karena merkuri dapat terakumulasi di dalam tubuh biota air pada sungai yang tercemar merkuri. Tentunya biota perairan tersebut akan sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada mekanisme pencemaran perairan oleh merkuri dari penambangan emas. Merkuri atau Hg dapat masuk ke lingkungan perairan karena aktivitas penambangan, residu pembakaran batubara, limbah pabrik, fungisida, pestisida, limbah rumah tangga, dan sebagainya. Logam berat Hg yang semula terlarut dalam air sungai dapat diabsorpsi oleh partikel halus dan dibawa ke muara oleh aliran sungai. Air sungai tersebut bertemu dengan arus pasang di muara, sehingga partikel halus mengendap di muara sungai. Hal inilah yang menyebabkan kadar logam berat Hg dalam sedimen lebih tinggi dibandingkan dalam air. Biji emas di Aceh banyak terdapat dalam bentuk butiran kecil di dalam batu-batuan. Maka pemisahannya secara komersial dengan dua cara, yaitu amalgamasi, yaitu menggunakan air raksa, dan sianida, menggunakan larutan sianida. Kedua cara ini membahayakan lingkungan, namun metode amalgamasi lebih aman daripada cara sianida untuk menambang tradisional. Hal ini disebabkan pencemaran unsur merkuri tidak mudah meluas karena merkuri sukar larut dalam air dan mengendap. Pencemaran merkuri pada pengolahan emas diduga terjadi pada saat pencampuran merkuri ke dalam bubur batu, yaitu sekitar 1 sendok unsur emas, dan memisahkannya dari air dan bubur batu. Unsur merkuri 13,5 kali lebih berat dari air sehingga selalu mengendap. Jika ada merkuri yang larut dalam air, maka limbahnya yang disebut tiling atau sisa tambang maka akan mencemari lingkungan. Para penambang yang bertanggung jawab biasanya mengumpulkan tiling ini pada suatu bak penampung atau reservoir untuk diendapkan sebelum dilepas ke lingkungan. Selanjutnya, solusi yang dapat kelompok kami berikan untuk mengurangi konsentrasi logam berat merkuri di perairan tersebut, yaitu dengan salah satu teknologi remediasi dengan penambahan mikroorganisme sejenis atau berbeda yang dikenal sebagai bioaugmentasi. Bioaugmentasi merupakan cara peningkatan proses biodegradasi melalui penambahan mikroorganisme pada lingkungan atau media tercemar. Bioaugmentasi dengan teknik in situ
dan adanya penambahan nutrien merupakan alternatif yang sesuai untuk menurunkan konsentrasi merkuri di sedimen sungai. Skenario penggunaan bakteri sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu menggunakan mixed culture atau konsorsium. Bioaugmentasi ini dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri ke sedimen sungai dengan cara dimasukkan melalui pipa di bagian tepi sungai, di mana pipa tersebut nantinya akan mencapai sedimen agar bakteri yang ditambahkan dapat sampai di sedimen sungai. Selain itu, akan dibuat bendungan yang merupakan pembatas yang dibangun melintasi sungai, di mana dalam hal ini bendung dibuat untuk membatasi segmen yang digunakan dalam bioaugmentasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.